pada tahun 2021 bulan Februari tepatnya. Awalnya saya cuma mau cek ke dokter kandungan karena memang kayak terjadi keputihan berlebihan gitu kan. Nah, awalnya cuma mau cek sekalian pasang IUD. Ternyata pada saat waktu itu dokter sudah menyatakan kalau aku kena kanker serviks, cuma untuk stadiumnya memang belum disebutkan. Jadi pas cek hari Senin, hari Rabunya aku dibiopsi dan nunggu hasil di 2 minggu ke depannya, ternyata di situ dinyatakan aku kanker serviks stadium 2A. Nah, di sini aku nggak ada turunan kanker sama sekali ya. Jadi memang yang namanya kanker itu yang namanya sakit kita nggak pernah tahu, itu bisa terjadi sama siapa aja gitu. Nah, jadi prosesnya dari rumah sakit di Bogor itu aku dilarikan ke rumah sakit Jakarta. Waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya. Salah satu rumah sakit di Jakarta sempat nolak saya yang dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta itu. Nah, aku langsung second opinion. Ternyata ketemu dokter onkologi dan di situ benar-benar ditanyakan secara detail seperti apa, karena kan memang harus tahu ya kenapa bisa terkena kanker serviks. Jadi setelah dirunut ternyata pada saat lahiran aku yang kedua, aku lahiran normal, itu tuh ternyata kurang bersih pada saat membersihkan darahnya artinya. Jadi terjadilah masuklah virus, terus udah gitu ditambah aku kan masih menyusui waktu itu, anakku masih umur 8 bulan, aku masih menyusui, terus ya qadarullah juga ternyata bapak aku meninggal karena COVID. Aku berpikirnya capek, berat badan turun tuh capek karena itu, ternyata bukan. Jadi memang mungkin udah dirasa memang sudah kena kanker serviks gitu kan. Nah, setelah itu dirujuk di MRI juga ternyata benar hasilnya stadium 2A. Nah, selama perjalanan itu aku tuh masih nggak mau yang namanya buat operasi, sampai cerita Mbak Mia saksi hidup aku bilang, "Mak, nggak mau deh, nggak mau dioperasi," karena kan yang namanya operasi kita mikirnya di benak kita, wah serem banget gitu loh operasi kan. Aku ngolor-ngolor sampai aku ngelakuin cara tradisi, katanya bisa dengan cara dipijit kaki, katanya bisa sembuh. Itu aku lakuin kurang lebih selama 3 bulan. Sampai aku konsum yang namanya jamu itu super pahit, udah gitu juga aku minum yang namanya lobak diparut airnya sama nanas merah, itu bayang perut panas banget. Di situ berat badan udah mulai turun sampai aku turun 24 kilo. Jadi dari 65 itu waktu itu terakhir aku di 42 pada saat sakit. Nah, pada akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh, bismillah operasi aja, karena ternyata dengan cara tradisional gak berhasil. Yang ada malah keputihan aku tuh berlebih banget, sampai sehari itu aku bisa pakai pembalut 20 kali kan. Karena saking lagi diem aja tuh gitu keluarnya tuh lumayan dahsyat. Udah pakai pembalut juga ternyata nggak ngebantu, aku langsung pakai pampers. Jadi kemana-mana tuh aku selalu pakai pampers, dan itu aku masih bisa berdiri, tapi aku nggak bisa berdiri lama-lama karena kalau berdiri lama tuh sakit, kayak maaf di area vagina tuh kayak ada yang neken, dan itu keluar dari vagina tuh kayak benjolan-benjolan kecil, karena kan yang namanya serviks itu ada di mulut rahim ya. Jadi pas begitu saya pupuk gitu keluar neken, jadi benar-benar kayak benjolan-benjolan, bahkan si benjolannya itu sempat lepas. Aku ada sih nanti fotonya kalau yang nggak hiji bisa lihat, karena maksudnya itu buat jadi oh aku pernah sakit gitu kan, jadi memang buat kaca buat aku. Nah, dari situ bulan Agustus aku mundur ke bulan September, akhirnya aku memutuskan untuk operasi. Dan di ruang operasi pun dokter masih menyatakan masih kemungkinan 2 ya, Cak. Yang pertama, kalau kamu stadiumnya nggak naik, angkat rahim. Atau yang kedua, kalau stadiumnya naik berarti kamu hanya operasi pemindahan hidung telur. Nah, pada saat waktu itu ternyata saya udah pasrah. Pas setelah dioperasi ternyata stadium aku naik jadi stadium 2B dan tidak jadi ada pengangkatan rahim. Nah, ya udah pasrah sih di situ sama Allah, minta yang terbaik aja, minta yang terbaik buat aku waktu itu, karena yang menjadi semangat aku adalah anak-anakku waktu itu masih umur yang satu 8 bulan, yang satu masih 7 tahun. Terus di situ setelah operasi langsung dilakukan treatment. Jadi aku tidak sampai kemo, jadi cuma sampai sinar radiasi 25 kali dan sinar dalam itu 4 kali. Jadi yang lumayan dahsyat tuh di sinar dalam sih, karena kalau sinar radiasi cuma dari hari Senin sampai Jumat itu nggak boleh kelewat. Selama 1 bulan terus-terusan aku bolak-balik dari Bogor ke Jakarta. Waktu itu aku di rumah sakit Darmais di treatmentnya. Terus kalau untuk sinar dalam itu kita 1 bulan sekali, memang kayak di anestesi ya, jadi kayak mini operasi gitu. Karena ada semacam katanya kata suster ada besi sepanjang 30 cm yang masuk ke vagina aku waktu itu. Jadi memang si vaginanya sinar dalam itu ditujukannya ke si kanker serviks itu. Ternyata setelah itu aku kira si kankernya udah hilang, karena kan mikirnya wah radiasi sinar luar udah, sinar dalam udah, bismillah deh, mudah-mudahan si kankernya hilang. Ternyata pada Januari 2022 aku di MRI lagi, ternyata hasilnya masih ada 1,9 cm, dan itu dokter menganjurkan aku harus angkat rahim. Cuman di situ aku runding sama keluarga juga, akunya nggak mau karena masih trauma untuk ruang operasi ya. Yang luka sebelumnya itu masih basah lah bisa dibilang, karena kan operasi juga ya. Nanti kalau operasi kebayang dibelek di tempat yang sama dan sakitnya juga luar biasa gitu kan. Nah, dari situ berbagai macam cara aku lakuin, karena kan saking nggak mau operasinya, berbagai macam teknik udah dilakuin, tapi mungkin aku jalanin alternatif itu nggak cocok di badan akunya, jadi aku nggak lakuin itu. Nah, jadi waktu itu tepatnya September 2022 aku mulai kenalin produk sama Mbak Mia. Di situ masih belum yakin,
sembuh nggak ya, soalnya udah banyak banget yang diminum gitu kan, udah jamu yang pahit banget aku minum gitu kan, berbagai, pokoknya intinya pengen sembuh aja. Nah dari situ Mbak Mia coba, ayo deh cobain. Di Oktober 2022 udah coba mulai konsum, itu baru mulai konsum yang ketiga aja nih, karena aku konsumnya pagi, subuh, malam konsum, baru 3 kali aja aku tuh keluar darah lumayan banyak. Karena dari pas setelah operasi, setelah sinar luar itu selama 1 tahun aku flek nggak berhenti ya, tapi keluarnya cuma sedikit aja. Nah pas baru minum 3 hari itu flek keluarnya lumayan banyak, lumayan deras, sampai mak gimana ini darahnya keluarnya banyak banget, stop atau gimana? Cuma kata Mbak Mia, udah lanjutin aja dulu, lanjutin dulu. Nah ternyata aku lanjut, nah setelah dilanjut, ternyata alhamdulillah hari ke-7 si fleknya benar-benar hilang. Tapi di sini aku belum cek juga ke dokter ya, karena kan 4 bulan sekali aku selalu cek. Di bulan Februari 2022 masih ada karena aku masih nge-flek. Bulan September 2022 aku ngecek juga itu masih ada karena kan aku masih keluar flek juga. Nah aku baru konsumsi Subasi itu di bulan Oktober. Nah ternyata alhamdulillahnya di bulan Februari 2023 aku cek darah lagi sama Pap smear, ternyata alhamdulillah hasil Pap smearnya dinyatakan negatif dan aku dinyatakan bersih dari kanker. Gimana ya, pengen sembuh gitu kan. Nah aku waktu itu dosisnya memang aku naikin, karena kalau kita sakit dosisnya harus dinaikin. Jadi sehari itu aku minum 6 saset, pagi 2, siang 2, malam 2. Jadi terus aja tuh digempur minumnya, karena kan biar ke badannya juga enak. Terus udah gitu yang namanya habis radiasi kan badan kita habis diobok-obok gitu ya. Nah itu tiap bangun tidur tuh badan kaku banget, bener-bener sakit. Tapi ya itu alhamdulillahnya memang udah dipertemukan sama Subasi Utsubushi. Setiap aku minum Utsubushi tiap malam tuh 2, besok paginya badannya udah gak kerasa sakit lagi gitu. Jadi memang alhamdulillah banget. Jadi berkat AFC juga saya ikhtiar di AFC, ternyata saya sudah dinyatakan bersih dari kanker sersi, dan sekarang aku sudah naik lagi 24 kilo sekarang. Jadi alhamdulillah perjuangan banget selama 2 tahun aku diuji sama Allah, dikasih uji sakit ya, ternyata ada mungkin ini aku ditemukan dengan AFC. Nah